Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita belajar kembali. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas volume tabung. Oke ya. Nih. Volume tabung. Oke, saya ingatkan kembali untuk mencari volume tabung itu apa itu volume itu? Ini saya ambilkan alat peraganya ya. Volume itu adalah isinya ya. Itu volume namanya ya. Jadi volume itu apa? Volume itu adalah isinya dari tabung ini ya. Jadi kita cari volume itu luas alas dikali tinggi. Ini ingat pada volume prisma ya, volume prisma itu luas alas kali tinggi. Kalau tabung, karena tabung itu prisma yang alasnya berbentuk lingkaran, maka luas lingkaran dikali tinggi. Itu namanya volume tabung ya. Oke, saya tuliskan. Volume tabung itu sama dengan luas alas kali tinggi. Itu volume, ingat-ingat ya. Itu volume nih ya. Jadi untuk volume tabung bagaimana? Volume tabung itu sama dengan luas alasnya berbentuk lingkaran. Jadi P R kuadrat dikali T. Nah, ini volume tabung. Oke, P itu volume, P itu nilainya 22/7 atau 3,14. R itu jari-jari tabung ya, jari-jari alas tabung, dan T itu tinggi tabung. Oke, paham? Ya, nih saya tuliskan. P itu volume, P itu nilainya 22/7 atau 3,14, sedangkan R itu jari-jari alas tabung, sedangkan T tinggi tabung. Oke, ngerti? Paham? Oke, saya ambilkan contoh sekarang. Contohnya, nah, amati contoh berikut. Nih ya, sebuah tabung. Nih, sebuah tabung panjang jari-jarinya misalnya 7 cm. Nih, dan tingginya sama dengan 10 cm. Hitunglah volumenya. Hitunglah volumenya. Oke, nih jawab. Ya. Ini diketahui jari-jarinya sama dengan 7 cm, tingginya 10 cm, volume sama dengan P R kuadrat kali T. Nah, ini rumusnya ya. Ini diingat-ingat, jangan sampai lupa. Volume sama dengan P R kuadrat T. P R kuadrat itu alas tabung, T itu tinggi tabung. Ini alasnya berbentuk lingkaran. Oke, kita masukkan nilainya. Volume sama dengan P-nya berapa? 22/7 kali R-nya 7. Karena 7 kuadrat berarti 7 kali tingginya 10. 7 dibagi 7 1 ya kan? Tinggal 22 kali 7 kali 10. 22 kali 7 berapa? Nih, 100 ini. Jadi 154 kali 10, jadi sama dengan 1540. Jadi volume tabung sama dengan 1540 cm persegi. Kubik ya, sorry, kubik. Nah, itu karena volume itu kubik isi ya. Nih, sampai di sini ada pertanyaan? Paham?
Oke, contoh satu lagi, contoh yang kedua. Contoh kedua, amati. Ini agak rumit, perhatikan baik-baik ya. Misalnya diketahui kelilingnya sekarang, keliling alas tabung. Keliling alas tabung misalnya 132 cm. Nah, ini alasnya, keliling alasnya. Dan tingginya misalnya 16 cm. Hitunglah volumenya. Nih, bagaimana volumenya ini? Nih, hitunglah volumenya. Oke, jawab. Ya, volume tabung rumusnya adalah P R kuadrat kali T. Nah, sedangkan di sini belum ada R-nya, berarti kita cari R-nya dulu. Ya, kita cari R-nya dulu. Ini yang diketahui apanya? Keliling 132 cm dan tingginya, tinggi 16 cm. R-nya kan belum ada. Kita cari R-nya dulu. Bagaimana cari R-nya? Yaitu kita masukkan rumus keliling. Keliling itu rumusnya adalah 2PR. Nah, ini ya. Jadi ketemu nanti R-nya. Kelilingnya berapa? 132 sama dengan 2 dikali 22/7 dikali R. Nah, ini ya. Jadi 132 sama dengan 2 kali 22 44/7 kali R. 44/7 dikali R sama dengan 132. Saya balik ya. Jadi R sama dengan 132 dibagi 44/7. Nih ya. Jadi R-nya sama dengan 132. Operasi pembagian kebalikan dari perkalian. Syaratnya ini dibalik. Berarti sama dengan dikali ini 7/44. Mau dikalikan dulu boleh, mau dibagi dulu boleh, karena bisa dibagi ini. 132 dibagi 44 bisa. Ya. Berarti R-nya sama dengan 132 dibagi 44 berapa? 3 kan? Ya, berarti 3 kali 7 berapa? 21. R-nya sudah ketemu, baru dimasukkan ke rumusnya. Volume. Volume sama dengan PR kuadrat T. Volume P-nya 22/7 dikali R-nya berapa? 21. R kuadrat 21 kali 21 dikali T-nya berapa? 16. Jadi berapa ini? 21 bagi 7 dapat 3. Berarti 22 dikali 3 dikali 21 kali 16. 22 kali 3 66 kali 21 kali 16. Kalikan satu persatu supaya mudah ya. Nih. Jadi berapa ini? 66 kali 21 berapa? Oke, ayo sambil dihitung, yaitu 1386 ya kali 16. 1386 kali 16 berapa? Yaitu 22.176. Nih ya. Jadi volume tabung adalah 22.176 cm3 nih. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, satu lagi contoh, boleh ya. Saya kasih satu lagi contohnya. Nih. Yang ketiga, ini banyak contohnya ini ya. Oke, sekarang diketahui volumenya. Sebuah tabung volumenya atau volume tabung, nah, misalnya 18.840 cm3. Banyak besar nih berarti volumenya, isinya ya. Nah, kemudian
dan tinggi tabung misalnya 15 cm, di mana nilai Pi-nya 3,14, karena ini bukan kelipatan 7 ya. Pi-nya sama dengan 3,14. Ditanyakan tinggi sudah, volume, berarti jari-jarinya berapa jari-jari tabung. Nah ini berapa jari-jari tabung. Oke, jawab. Kita masukkan volume tabung ya. Volume tabung itu sama dengan Pi R kuadrat kali T. Nah ini kita masukkan nilainya. Volumenya ini 18.840 sama dengan Pi-nya 3,14 dikali R-nya. Belum tahu, yang ditanyakan tuh R kuadrat dikali T-nya 15. Oke, sampai di sini ngerti ini? Ya, lanjut. 18.840 sama dengan ini kalikan 3,14 dikali 15. 3 kali 15 14 ke 15 berarti sama dengan 47,1 kali R kuadrat. Nih ya. Oke, saya tuliskan ini dulu. Jadi 47,1 kali R kuadrat sama dengan 18.840. Berarti R kuadrat sama dengan 18.840 dibagi 47,1. 18.840 dibagi 47,1 itu berapa? Yaitu hasilnya 400. Berarti R-nya sama dengan 400. Ini R kuadrat ini masih ya. Nah, ini R kuadrat. 400. Berarti R-nya berapa? Kebalikan dari kuadrat adalah akar. Berarti akar dari 400. Berarti R-nya sama dengan 20. Jadi jari-jarinya sama dengan 20 cm. Jadi jari-jarinya sama dengan 20 cm. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Paham? Ini contohnya sudah bermacam-macam nih. Ada 3 contoh, berarti sudah paham betul ya. Jadi diulang-ulang, diperhatikan baik-baik supaya ngerti, supaya paham. Jadi oke, sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupi sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.